Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin wa shaimat, sobat hit semuanya, mudah-mudahan hari ini senantiasa Allah jaga kesehatan kita, Allah kuatkan, dan senantiasa kita bisa beramal dengan amal yang terbaik selama Ramadan ini. Seperti biasa, jumpa kembali bersama kami dalam program Nunggu Bedug, supaya nunggu bedugnya nggak sia-sia. Dan kita mendapatkan banyak manfaat daripada pertanyaan dari mungkin teman-teman kita yang sharing, dan juga inspirasi-inspirasi dari kisah sahabat yang lainnya. Kita hari ini akan dengarkan apa pertanyaan buat kita semuanya yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Natsmi, saya Nafis. Saya mau bertanya, boleh nggak sih kita tidur setelah sahur dan sholat subuh? Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih. Ini pasti pertanyaan yang mewakili sebanyak mungkin orang mungkin ya, apalagi sobat hits ya. Mulai banyak yang ketawa-tawa nih. Bolehkah tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh? Kira-kira boleh nggak ya? Perkara ini sesungguhnya tidak dilarang ya, tidak dilarang, jadi dibolehkan saja. Akan tetapi memang kalau kita lihat daripada waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya, habis sholat, habis sahur, mohon maaf, lanjut ke subuh, kemudian kita tertidur sepanjang hari, ini akan banyak waktu yang terbuang percuma. Jadi sebaiknya apa sih yang kita kerjakan, itu mungkin yang mestinya kita pertanyakan ya. Tapi kan kalau cuma sekedar sebelum berangkat ke kantor tidur lagi, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Justru yang kita lihat dari sudut pandang kesehatan yang menjadikan kita harus waspada dan hati-hati. Saya pernah membaca tulisan dari seorang dokter namanya Dokter Inge ya, bahwa sesungguhnya seharusnya seyogianya setelah kita makan, tubuh kita diberikan asupan atau konsumsi sesuatu apapun itu, kalau kita mau tidur sebaiknya ada jeda lebih kurang 2 jam. Ini dari sudut pandang kesehatan. Karena apa? Karena kita tidur setelah atau tidak lama dari kita mengkonsumsi sesuatu, setelah tubuh kita diisi dengan asupan makanan, itu akan membuat asam lambungnya meningkat. Kemudian akan terjadi gangguan pencernaan, kemudian terjadi penimbunan lemak, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu sebaiknya, kalau yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat sendiri, tidak langsung tertidur, menjaga tidurnya. Sampai kapan? Sampai selesai masuk waktu duha, ba'da salat duha, mereka tertidur sampai jelang waktu zuhur. Itu istirahatnya di sana. Yang akhirnya menyambung kepada hadis yang sering kita dengar, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Jadi yuk kita berpikir sesuatu yang sifatnya positif, sesuatu yang sifatnya bergerak. Karena puasa itu sendiri kan menahan. Ada 2 sesungguhnya, ada menahan, ada mendorong. As-shaumu ay al-imsak, puasa itu menahan. Menahan dari apa? Anil mubtilat, dari yang membatalkan. Akan tetapi ada yang didorong. Apa yang didorong? Itu kebaikan-kebaikan. Kita menahan dari perbuatan maksiat, menahan diri dari yang membatalkan, menahan diri dari perbuatan dosa, tapi mendorong perbuatan-perbuatan mulia. Ya, jadi puasa ada dua fungsi ya, menahan dari keburukan, tapi mendorong kebaikan. Kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, ketika puasa itu bahkan tahun kedua Hijriah, itu perang yang luar biasa, namanya Perang Badar. Perang antara hidup dan matinya kaum muslimin. Perang antara jaya atau hancurnya Islam. Itu pertama kali namanya Perang Badar. Perang yang orang Islamnya hanya lebih kurang 313-an, ada mengatakan 315, melawan ribuan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Coba, kalau diisi dengan tidur para sahabat saat itu, Islam tidak akan jaya. Tidak akan sampai kepada kita. Apalagi Perang Khandaq. Apalagi peristiwa Fathul Makkah. Nabi Muhammad bersama puluhan ribu datang ke tanah kota Mekah, menghancurkan berhala-berhala di sekitaran Ka'bah. Itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Menahan diri dari yang membatalkan, menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mendorong perbuatan-perbuatan baik.
Dimanapun bisa kita lakukan. Di kantor misalkan, kantor ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat yang tidak sepatutnya, misalkan ada lampu nyala tidak digunakan, itu kan menghambur-hamburkan, mubazir, tabdzir. Puasa kita lah mematikan tombol lampunya. Agar apa? Agar lampu yang tidak ada manfaatnya betul-betul hilang ke sifat kemubazirannya. Melihat apa lagi? Ada teman kita mungkin masuk kantornya sering terlambat, kita ingatkan. Itu puasa juga. Jadi puasa bukan cuma sekedar menahan, tapi mendorong. Menahan dari yang buruk, mendorong yang sifatnya baik. Kemudian juga peristiwa kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diraih tanggal berapa itu? 9 Ramadan kalau tidak salah. Artinya di bulan Ramadan. Bayangkan kalau pejuang-pejuang kita dahulu tidur aja, habis sholat subuhnya tidur lagi, boleh jadi mungkin Indonesia belum bangkit seperti sekarang. Ya, jadi selama puasa tidak batal. Boleh-boleh saja habis sahur, habis sholat subuh tidur lagi, tapi itu mengurangi nilai kebaikannya. Karena apalagi dari sudut pandang kesehatan tadi sudah disebutkan, akan membuat pencernaan semakin tidak terkontrol dan sebagainya. Sebaiknya tahan dulu, gerak-gerak dulu sebentar, sampai waktu duha, jam 7, jam 8 sholat duha, istirahat boleh. Itu jauh lebih optimal, jauh lebih baik. Dari sudut pandang pahala juga kita dapatkan, dari sudut pandang kesehatan juga kita terjaga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pertanyaan tadi yang karena sering kita ngalami tentunya bisa menjadikan kita punya niatan untuk yuk berbuat yang lebih baik lagi daripada sekedar tidur. Ya, puasa tetap di rumah saja, jaga kesehatan, jaga iman, dan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.